Shalom Oma, Shalom, apa kabar Oma? puji Tuhan baik. Oke Oma, terima kasih buat waktunya sebentar untuk saya jelaskan tentang dua cara hidup. Oke, jadi sebelum saya jelaskan, di sini ada diagram tabel dengan dua cara hidup, dan saya ingin menjelaskan di sini yang pertama bahwa di sini ada Tuhan. Di sini ada Tuhan. Tuhan menciptakan dunia dan Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai dunia ini, untuk berkuasa dan di bawah otoritas Tuhan. Itu terdapat di dalam Wahyu pasalnya keempat ayat 11 dikatakan, "Ya Tuhan, Engkau yang menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakannya." Nah, apakah manusia ini berhasil berkuasa di dunia ini? Nyatanya tidak. Karena apa? Karena manusia telah menolak Tuhan, dan manusia malah ingin jalani hidupnya tanpa Tuhan untuk berkuasa di dunia ini. Dan apa hasilnya? Di sini nyatanya manusia gagal dan manusia semua memberontak, dan dia gagal menguasai dunia ini. Itu terdapat dan di sini manusia telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang mencari Tuhan. Seperti di dalam Roma pasalnya ke-10 pasalnya ketiga ayat 10 sampai 12 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mereka semua tidak berguna, mereka semua telah menyeleweng, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, apakah manusia di sini apakah di sini Tuhan cuma berhenti untuk menghukum manusia di dunia ini? Nyatanya tidak, karena Tuhan di sini sangat mengasihi manusia, dan Tuhan tidak mau manusia itu kita mati atau manusia mati begitu saja, atau Tuhan tidak mau manusia memberontak selamanya. Dan kenapa? Karena hukuman Tuhan kepada manusia adalah hukuman penghakiman dan kematian. Itu terdapat di dalam Ibrani pasalnya ke-9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia telah mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Nah, selanjutnya karena begitu besarnya kasih Tuhan terhadap manusia, sehingga di sini Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus, ke dalam dunia ini. Dan Yesus selalu di bawah perintah Tuhan, Yesus selalu di bawah otoritas Tuhan, dan Yesus menggantikan kita di atas kayu salib. Dan Yesus di sini untuk menebus segala dosa kita, dan Dia mengambil semua hukuman kita dan membawa pengampunan. Itu terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, yang dibangkitkan menurut roh. Nah, apakah Tuhan Yesus ini hanya cuman mati di sini? Nyatanya tidak, karena di sini Tuhan telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati di dunia ini. Dan Yesus dibangkitkan untuk mengambil otoritas kembali yang dulunya dikasih kepada manusia, tetapi manusia telah gagal, dan maka Tuhan memberikan otoritas itu sepenuhnya kepada Yesus. Dan di sini Yesus menguasai dunia. Yesus yang sebagai penguasa dunia, dan Yesus telah mengalahkan maut. Dan sekarang Yesus telah memberi hidup yang baru kepada manusia. Itu terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya ke-1 ayat 3 dikatakan,
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali dari antara orang mati dan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan poin terakhirnya di sini adalah 2 cara hidup. Yang pertama adalah di sini, apakah kita mengikuti jalannya manusia? Kita menginginkan jalan manusia itu menolak Tuhan, dan upahnya adalah, hasilnya adalah penghakiman, dan yang kedua adalah kematian. Yang kedua, saat kita memilih jalan Yesus, dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup baru dan memiliki hidup kekal. Itu terdapat di dalam Yohanes pasalnya ketiga ayat 36 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, jadi Oma milih yang mana? Ikut jalan manusia yang pertama ini atau yang kedua, ikut jalan Yesus? Ya, Yesus sudah jelas bahwa manusia itu hidup oleh Yesus, mempunyai kehidupan yang kekal, sudah jelas. Oke, jadi Oma milih yang kedua ini ya. Nah, waktu kita memilih yang kedua ini ada 3 cara. Yang pertama, kita pasti berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan, meminta pengampunan dari Tuhan, bahwa sebenarnya kita dulu itu tidak layak di hadapannya karena kita adalah orang berdosa. Jadi hari ini saya ingin mengajak Oma untuk berdoa, saya yang pimpin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami datang kepadamu meminta pengampunan darimu. Kami adalah orang tidak layak di hadapanmu, kami adalah orang berdosa, tetapi karena Engkau telah mengutus anaknya tunggal ke dalam dunia ini, itu Yesus, Engkau telah memberikan Yesus kepada kami, dan kami menerima Yesus dan kami mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami percaya dalam hati, dan hari ini kami akan menerima hidup yang baru darimu dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, amin. Jadi yang kedua, waktu kita mengikuti Yesus, pasti kita taat pada perintah Tuhan. Dan yang ketiga, kita percaya sama janji Tuhan, yaitu kita akan diberikan hidup yang baru dan hidup kekal, dan terlebih keselamatan ada dalam diri kita dan dalam diri Yesus. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan Oma tentang 2 cara hidup di hari ini. Maka mungkin dari penjelasan ini sangat memberkati Oma dan orang-orang di sekitar Oma, dan bisa memberitakan kabar baik ini ke orang-orang yang belum percaya pada Yesus. Dan mungkin itu saja dari saya Oma. Mungkin ada pertanyaan dari Oma? Sudah paham dan sudah jelas penjelasan. Oke, terima kasih Oma, dan shalom Oma. Shalom. Oke. Bye bye Oma. Baik.